Semakin nampak ketakwaan kita, indikasi kita sukses dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, semakin hilang ciri ketakwaan dalam diri kita, pertanda kita gagal dalam berpuasa di bulan Ramadan. Lantas apa ciri-ciri yang sukses di bulan Ramadan? Wa qala Allah Ta'ala fil azim auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah, tidak kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur pada Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Salah satunya adalah kesempatan untuk bisa menemui Hari Raya Idul Fitri, sebuah hari raya di mana takbir, tahmid dan tahlil berkumandang di berbagai penjuru dunia, menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti bayi yang kembali terakhir ke dunia. Dan tahmid, takbir dan tahlil menggambarkan juga kemenangan kaum muslimin selama 30 hari ataupun 1 bulan kita mampu mengalahkan hawa nafsu. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya, dan tentunya untuk kita semua para pengikutnya di akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang ini rahimakumullah, menetes air mata orang yang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore, seiring terbitnya hilal Syawal. Maka berpisahlah kita dengan Ramadan, bulan yang di dalamnya amal sunnah diberi pahala amal fardu, seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan hingga tiada batasan. Bulan yang di dalamnya terdapat limpahan rahmat dan ampunan, bulan turunnya Al-Quran, pedoman manusia hingga akhir zaman. Berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya terdapat suatu malam. Jika kita beribadah di dalamnya, maka kita mendapatkan keutamaan ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa kita akan kembali bertemu dengan Ramadan di tahun depan. Dan betapa banyak orang yang kita kasihi, kita sayangi, orang-orang tua, saudara, kerabat, dan para tetangga, mereka yang beberapa waktu bersama-sama dengan kita, masih terbayang senyuman mereka di pelupuk mata kita. Tapi kini mereka tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mereka telah berada di alam baka, mendahului kita, meninggalkan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kita merayakan Idul Fitri yang salah satu tradisi kita adalah saling memaafkan. Hal ini menjadi momentum terbaik bagi kita untuk merajut kembali ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar umat manusia, ukhuwah wasatoniyah, persaudaraan antar sesama anak bangsa, dan momentum yang paling utama bagi kita tentunya adalah merajut ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Alangkah indahnya selepas tarbiyah Ramadan selama 1 bulan penuh, bila kita terus mendepankan kebaikan-kebaikan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita lalu kita balas kebaikan mereka. Jangan tunggu mereka mengunjungi kita lalu kita balas kunjungan mereka. Jangan tunggu mereka menyapa duluan baru kemudian kita menyapa. Kita dahulu mereka dengan semua itu, dengan kebaikan-kebaikan, karena kebaikan adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah, pun jauh di sana pada hari ini saudara-saudara kita di Palestina merayakan Idul Fitri, namun berada di bawah gempuran senjata, rudal, bahkan Zionis Yahudi laknatullah. Sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 33.000 nyawa yang
melayang karena kebiadaban Yahudi. Dan tentunya kita sesama kaum muslimin harus memiliki empati kepada saudara-saudara kita di Palestina. Atas nama kemanusiaan dan sebagai sesama umat Islam, kita harus ikut membantu mengatasi krisis kemanusiaan ini dengan kemampuan kita yang kita miliki, dengan doa, material, ataupun yang kita bisa bantu. Bagi yang memiliki harta, bantuan bisa diwujudkan dengan mendonasikan hartanya untuk membantu kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita bersaudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saling mengirimkan permintaan maaf, saling bertukar kabar, saling mengaturkan khilaf, jangan sampai melupakan orang yang terdekat di sekitar kita. Terlebih sosok yang paling berjasa dalam kehidupan kita adalah kedua orang tua kita. Allah Ta'ala pun telah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua. Jangan pernah membentak, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Mari kita kenang pengorbanan kedua orang tua kita ketika kita masih kecil, ketika kita tak bisa berbuat apa-apa. Dengan kasih sayang mereka menggendong kita, mencium kita, dan membesarkan kita dengan penuh cinta. Bagaimana sebaliknya ketika mereka tergelak taksa kita berdaya, apakah kita menjadi yang terdepan untuk memperhatikan kedua orang tua kita? Sempatkah kita merawatnya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya? Rutinkah kita memeluk tubuhnya yang semakin lemah tak berdaya? Sudahkah kita mencukupi nafkahnya ketika beliau sudah tidak mampu bekerja? Mumpung masih ada kesempatan, selagi masih ada peluang, segeralah bersimpuh temui orang tua kita, segeralah minta ikhlas doanya, segera mintalah ridhonya, karena itu kunci surga kita. Jangan sampai menyesal ketika kita sudah tidak bisa lagi menemuinya, tidak bisa lagi menanyakan kabarnya, karena orang tua kita telah tiada dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih sosok ibu yang telah susah payah melahirkan kita ke dunia ini, ia adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita berikan, apa sudah kita memperhatikannya sedemikian rupa untuk ibu kita. Doakan selalu agar ibu kita diberikan kesehatan dan keberkahan. Jadilah anak-anak yang senantiasa berbakti dan berbuat baik tentunya kepada ibu kita. Setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun gelar kita, tentunya tak lepas dari doa kedua orang tua kita dan terutama ibu kita. Sebanyak apapun materi yang kita miliki, takkan bisa kita membalas jasa mereka. Semelimpah apapun materi yang kita berikan, tidak akan mampu membalas jasa dan perjuangan orang tua dalam merawat kita. Sebanyak apapun harta benda yang pernah kita berikan, apapun yang pernah kita serahkan kepada orang tua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan mereka. Ridho orang tua akan menjadi sumber kesuksesan kita. Ridho orang tua adalah pintu keberhasilan kita. Sebaliknya, kemarahannya adalah merupakan sebuah bencana dalam kehidupan kita. Murkanya merupakan murka Allah. Rasulullah bersabda, ridhollahi fi ridho walidayhi wa suhtullahi fi suhti walidayhi. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahan orang tua. Terlalu banyak kisah sukses orang-orang karena doa dari orang tua, dan terlalu banyak kisah dan pelajaran bagi kita betapa banyak orang-orang yang gagal karena berperilaku buruk kepada kedua orang tua kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan telah kita lewati dan sekali lagi tak ada jaminan kita akan bertemu Ramadan kembali. Maka semestinya kita telah berupaya semaksimal mungkin di bulan Ramadan kemarin
sehingga kita betul-betul memperoleh kemenangan. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Semakin nampak ketakwaan kita, indikasi kita sukses dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan. Namun sebaliknya, semakin hilang ciri ketakwaan dalam diri kita, pertanda kita gagal dalam berpuasa di bulan Ramadan. Lantas apa ciri-ciri yang sukses di bulan Ramadan? Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yunfikuna fis sarai wad dharrai wal kadzibina ghaidal wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang maupun di saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan dari orang-orang yang berlaku dosa. Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Yang pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan diri sendiri. Ia mesti berjiwa sosial, menaruh empati kepada sesama manusia, serta rela berkorban untuk orang lain dalam setiap keadaan. Bahkan ia tidak hanya suka memberi kepada orang yang dicintainya, tapi juga memberi kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dalam konteks Ramadan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan simbol bahwa rapat kelulusan puasa harus ditandai dengan mengorbankan sebagian kekayaan kita dan menaruh kepedulian kepada mereka yang lemah. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari yunfikuna yang bermakna aktivitas itu berlangsung konstan atau terus menerus. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kaum muslimin untuk berlaku sosial, peduli, tanpa henti sampai dengan bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Al-Khadim atau orang yang menahan serumpun dengan kata Al-Khadimah atau termos. Kedua-duanya mempunyai fungsi membendung. Yang pertama membendung amarah, yang kedua membendung air panas. Patutlah pada kesempatan Lebaran ini umat Islam untuk terus mampu mengontrol hawa nafsunya dalam hal emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya, dan bersikap kepada orang-orang yang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi sepanas apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. Ciri ketiga orang yang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam sangat dianjurkan untuk memperbanyak pada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampun, ampunilah aku. Cara ini bila diperhatikan dengan penuh penghayatan sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Bila diri kita sendiri saja tak mungkin suci dari kesalahan, lantas alasan apa yang membuat kita tidak mau memaafkan kesalahan orang lain? Maaf merupakan kata yang singkat, namun bisa terasa sangat berat bagi yang egois, sombong, gengsi, dan lain sebagainya. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air kita yang menciptakan tradisi bersilaturahim, tradisi halal bihalal, tradisi saling memaafkan di momentum Lebaran ini. Sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah, selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan-kesalahan di antara kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Id rahimakumullah. Terakhir, marilah kita
jaga keistimewahan kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh kita sudah ditarbiyah untuk ibadah sedemikian rupa, tilawatul Quran, taraweh, dan amalan-amalan ibadah sunnah lainnya. Alangkah sayangnya bila kemudian di bulan Syawal ibadah-ibadah yang sudah kita latih sedemikian rupa itu kemudian terdegradasi sedikit demi sedikit menurun. Mari kita manfaatkan momentum Syawal yang merupakan momentum peningkatan secara bahasa, artinya secara bahasa peningkatan, kita terus upayakan pertahankan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dan kita niatkan di kesempatan ini agar keimanan kita dan ketakwaan kita terjaga untuk melaksanakan saum sunnah selama 6 hari, sehingga itu mudah-mudahan menjaga keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala spirit ibadah di bulan Ramadan bisa kita hadirkan di bulan-bulan selepas bulan Ramadan, dan itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, la'alakum tatakun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang introduksiullah, marilah kita tutup khutbah ini dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, Engkau yang maha menatap, wahai Engkau Allah yang maha agung dan maha perkasa, wahai Allah yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah seburuk-buruknya apapun diri kami selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami, tutupi seburuk aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami ya Allah. Bukakanlah lembaran-lembaran baru yang bersih yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat Quran-Mu. Ya Allah, golongkan telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu. Ya Allah, ya Rob, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini pulang kelak dengan jasad yang bersih. Ya Allah, ya Ghafurur Rahim, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindunganmu yang maha kokoh. Ya Rob, ampuni kedua orang tua kami, bahagiakanlah mereka di sisa-sisa usianya, jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari wafat dalam kondisi su'ul khotimah. Cahayai kuburan kedua orang tua kami. Kami benar-benar memohon kepadamu ya Allah, lindungi dari siksa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rob, balaslah kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami dengan balasan yang terbaik darimu ya Rob. Golongkan kami menjadi makhluk yang senantiasa tahu diri untuk membalas budi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah seluruh ibadah kami selama Ramadan. Terimalah saum kami, sholat kami, sujud kami, doa kami, dan jadikan kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya Rob, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak-anak yang soleh-solehah yang senantiasa mengamalkan Al-Quran. Ya Rob, jauhkanlah kota kami dari berbagai bencana,
Jadikan kota kami baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Rob, hadirkan kepada kami pemimpin yang membawa kepada ridho-Mu dan menjadi teladan dalam kehidupan kami untuk menjadi jalan kami mendapatkan surga-Mu. Ya Rob, yang Maha Rahman ya Rahim, berikan pertolongan untuk saudara kami di Palestina dan berikan mereka kesabaran, kekuatan, ketegaran, dan kemenangan dari-Mu ya Rob. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekali lagi karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta kepadamu ya Allah. Golongkan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin pulang berjumpa denganmu ya Allah. Ya Rob, di ujung doa ini, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, izinkanlah saat kematian kami, saat terindah dalam hidup kami dengan bekal yang cukup kepadamu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.